502176 dari kelas 5B semester 5, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS di SD untuk kelas 5 semester 2 dengan tema 9, subtema 3 tentang lingkungan dan benda sekitar. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan video tentang benda di sekitar kita. Kita ketahui benda di sekitar kita memang banyak sekali dan sangat berguna untuk kita. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaatnya bagi kita dan orang lain. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi terdiri dari berbagai kegiatan. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada atribusi, yang ketiga ada konsumsi. Baiklah, mari kita simak penjelasannya dari masing-masing ketiga komponen ini. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang produksi. Produksi terdiri perindustrian, perdagangan, jasa, agraris, dan ekstraktif. Ada perindustrian. Usaha perindustrian merupakan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, sedangkan perdagangan yaitu jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang dari produsen untuk dijual ke konsumen. Selanjutnya ada jasa. Jasa yaitu kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen, dan jasa yang diberikan oleh seseorang itu biasanya menjanjikan agar usaha itu tetap berlanjut. Dan yang selanjutnya ada agraris. Agraris merupakan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan atau pengelolaan sumber daya alam, SDM, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada ekstraktif. Ekstraktif, usaha ekstraktif merupakan upaya pengambilan sumber daya alam secara langsung. Itu berarti secara langsung yang diambil dari bumi. Selanjutnya ada distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor atau pedagang. Distributor dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pedagang besar. Pedagang besar merupakan orang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen yang menjualnya ke pedagang kecil seperti grosir, eksportif, importif. Itu yang disebut sebagai besar. Nah, yang kedua ada pedagang kecil atau retail. Retail merupakan distributor yang mengambil barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Jadi pedagang kecil ini biasanya mematok harga lebih mahal daripada pedagang besar. Pedagang kecil biasanya memperdagangkan kembali perdagangannya dengan pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kios-kios. Yang ketiga yaitu ada perantaran atau agen. Perantaran distributor barang atas nama perusahaan. Dan yang selanjutnya ada komisioner. Komisioner termasuk juga ke dalam perantaran, yaitu mempertemukan penjual dengan pembeli atas nama sendiri. Upahnya disebut komisi. Nah, di perantaran juga ada makelar. Makelar atau broker atau pialang merupakan pertempuran penjual dengan pembeli atas nama orang lain atau perusahaan. Bonusnya disebut krutis atau propis. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas konsumsi. Ya, seringkali kita mendengar itu apa yang dimaksud dengan konsumsi. Konsumsi tidak asing lagi di telinga kita, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud konsumsi dan macam-macam konsumsi. Yang dimaksud dengan konsumsi merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Orang yang melakukan konsumsi, kegiatan ini disebut konsumen. Nah, teman-teman, konsumsi dibagi menjadi 3. Yang pertama,
konsumsi rumah tangga. Yang kedua, konsumsi perusahaan. Dan yang terakhir, ada konsumsi negara. Selanjutnya teman-teman, di sini ada berbagai media yang ada di sekitar kita dan kegunaannya bagi kita. Yang pertama ada iklan media elektronik. Yang pertama ada iklan radio. Nah, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan radio. Radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan teman-teman. Suara dapat berupa kata-kata manusia yang diatur musik, dan sound effort. Yang kedua yaitu ada iklan televisi. Pasti teman-teman semua di rumahnya pasti mempunyai televisi. Di sini yang dimaksud dengan iklan televisi merupakan iklan yang memiliki karakteristik dapat dilihat dari video dan didengarkan audio serta dilengkapi oleh teks teman-teman. Dan selanjutnya ada iklan internet. Iklan internet merupakan media digital interaktif. Iklan yang memanfaatkan media elektronik untuk memberikan informasi kepada masyarakat teman-teman. Bentuknya iklan ini sangat beragam dan iklan internet juga sekarang menjadi iklan yang termudah untuk kita mendapatkan informasi karena sekarang internet sudah hampir menyerupai media yang sangat penting. Di dalam unsur tadi, unsur iklan elektronik seperti televisi yaitu memiliki suara, gambar, gerak, dan tulisan. Sedangkan internet memiliki suara, gambar, gerak, dan tulisan juga teman-teman. Nah, beda dengan media elektronik radio teman-teman. Karena media ini hanya memiliki suara, kata-kata. Media ini tidak memiliki gambar teman-teman. Dia hanya bisa kita dengar. Baiklah teman-teman, yaitu selanjutnya kedamaian tercipta karena kita berbeda. Tadi kan sudah kita pelajari tentang benda-bendanya dan sekarang kita akan menciptakan orang-orang yang ada di lingkungan kita teman-teman. Kedamaian tercipta karena kita berbeda, dan karena kita bisa saling menghargai teman-teman. Di sini kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Upaya pemerintah dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kita akan mempersatu bila kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengadakan festival budaya. Nah, dengan mengadakan festival budaya ini, kita akan terus mengingat budaya kita. Yang ketiga, menjalankan pemerintah secara adil dan terbuka. Di sini tidak ada pemerintahan yang tertutup, teman-teman. Jadi harus terbuka. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Tidak ada pembangunan di wilayah Indonesia ini yang tidak diupayakan oleh pemerintah. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya teman-teman. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai. Kita sesama manusia harus memiliki sikap menghormati dan menghargai sesama kita, menghormati agama lain, menghormati adat istiadat orang lain, dan yang terakhir mengadakan peringatan hari-hari besar nasional teman-teman. Nah, yang poin terakhir ini sangat penting untuk kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita teman-teman. Seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Proklamasi, Hari Pancasila, dan hari-hari besar lainnya itu sangat berpengaruh bagi kita teman-teman. Karena dengan itulah kita bisa mengingat mereka. Mungkin itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga yang mendengar dan menonton bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.